Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Monggo kita sami munjukaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene menapa kula lan panjenengan ngantos wekdal menika tasih pinaringan sehat wal afiat, tasih dipun paringi kesempatan saged nambahi amal wonten ing wulan Ramadan. Mugi napa ingkang kita lampahi dadosaken amal sae ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi tansah kunjuk wonten ngarsanipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarginipun, para sahabatipun. Mugi saged lumeber dumateng kita sedaya, kula panjenengan, keluarga kita, langkung-langkung tiyang sepuh kita wonten ing yaumil qiyamah. Mugi saged pikantuk syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, menika kula panjenengan badhe belajar sesarengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika adabipun menawi kula panjenengan belajar hadis, kita merasa kita masing-masing yang hadir ini nggih kula ugi merasa sedang dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados setunggal hadis mangke kula waos, panjenengan kula rumaos nembe dipun dawuhi, nembe dipun nasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila nika monggo dipun perhatosaken dawuh-dawuhipun Rasul menika nggih. Niki keranten wulan Ramadan, kula mendhet hadis Bukhari mungkin setunggal, Kitabul Ilmi niki setunggal mawon. Selajeng mangke badhe kula aturke beberapa hadis tentang siam, tentang Ramadan. Terus nanti sekitar 10 menit, 15 menit tanya jawab ya. Monggo dipun siapake pertanyaan sami ugi hadis saking kitab Bukhari niki utawi kitab tentang siam Ramadan. Wonten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dari Abi Bakrah semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qa'ada alaihi salam ala ba'irihi. Qa'ada duduk alaihi salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi di atas onta. Jadi ini Rasulullah naik onta, beliau ada di punggung onta, tidak turun ya. Kenapa demikian? Karena hadis ini menceritakan Rasul sedang berada di Padang Arafah, sedang melaksanakan ibadah haji yang dikenal dengan haji wada. Wa amsaka insanun, kemudian ada orang yang menjaga bihitamihi au bizimamihi, kendali atau istilah keluhnya onta itu ada yang pegang. Jadi kados dene kuda niku kan wonten nggih. Ada napa niku namanipun? Tali ya. Keluh ya. Kendali ya itu.
itu sedang dipegang oleh seorang. Summakola, ya. Kemudian Rasulullah itu bertanya, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Ini sekali lagi bukan pertanyaan yang bermaksud Nabi itu tidak tahu. Mboten iki. Kenapa Rasulullah tanya hari itu hari apa? Ini Rasul ingin menyampaikan cara belajar. Jadi cara belajar itu meski Rasul sudah tahu, menanya supaya sahabat itu memberikan jawaban. Guru-guru di sekolah itu ngoten. Meski sudah tahu, guru bertanya pada murid untuk merangsang agar murid ini mulai berpikir dan siap menerima pelajaran. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Fasakatna, kami diam semuanya. Sahabat mboten wantun jawab. Hatta donanna annahu sayusammihi siwa ismihi. Sehingga kami para sahabat menyangka sayusammihi siwasmihi, Rasul akan mengganti nama hari itu selain namanya. Jadi ini sangkaan para sahabat seperti itu. Kenapa Rasul bertanya hari? Padahal jelas, ya, hari ini hari Nahr, tanggal 10 jelas bulan Zulhijjah. Kenapa Rasul bertanya apakah mau diganti dengan nama yang lain? Qala alaysa yauman nahri, Rasulullah nuli jawabi. Jadi pertanyaan Rasul dijawab oleh Rasul sendiri, ya. Alaysa yauman nahri, bukankah ini hari Nahr, tanggal 10 bulan Dzulhijjah? Qulna, kami menjawab, bala, iya. Qala fa ayu syahrin hadza. Kemudian Rasul bertanya yang kedua, ya, bulan apa ini? Pasakan. Kemudian kami juga diam. Niku adabe para sahabat, meski tahu jawabannya, beliau menunggu jawaban Rasul. Hatta donanna annahu sayusammihi biwarismihi, sehingga kami menyangka Rasul akan mengganti bulan ini dengan nama bulan yang lain. Kok dadak ditanya? Padahal jelas ini adalah bulan Dzulhijjah. Wong Rasul ada di Padang Arafah saat itu, musim haji saat itu. Faqala alaysa bidzulhijjah. Kemudian Rasul menjawab pertanyaannya sendiri, bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna, matur kami para sahabat, bala, iya Rasulullah. Niki pertanyaan kedua pun kejawab, ya. Dinone yaumun nahr, bulannya bulan Dzulhijjah. Qala fa inna dima'akum. Kemudian Rasulullah menyampaikan, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah-darahmu, wa amwalakum, harta-hartamu, wa a'radakum, ya, kemuliaan-kemuliaanmu, ya, bainakum, di antara kamu, haramun, adalah diharamkan. Maksudnya Rasul sedang pidato saat itu, tausiah saat itu, menyampaikan bahwa darah di antara kaum muslimin menjadi haram. Jangan bunuh saudara sesama muslim, jangan dijarah, dirampok harta sesama muslim, juga jangan dihinakan harkat martabat sesama muslim, itu diharamkan, ya. Soalnya zaman biyen niki, sebelum Rasulullah menyatakan seperti ini, antar muslim sering terjadi bunuh-membunuh, antar muslim pun, ya, berebut harta dan saling menghina. Dan ini, ya, maka ini suatu pernyataan bahwa kaum muslimin saudara satu dengan yang lain, tidak boleh menumpahkan darah, tidak boleh mengambil harta, tidak boleh pula, ya, untuk merendahkan harkat martabat. Kahurmati yaumikum hadza, kemuliaan orang muslim seperti mulianya hari ini 10 Zulhijjah, ya.
10 Zulhijjah, hari raya Idul Fitri itu hari yang mulia. Ya. Kula jenengan nek donga dungane mustajabah. Hari raya Idul Fitri, Idul Adha sama. Hari Jumat, malam Jumat sama. Nisfu Sa'ban juga sama. Ini 4 hari yang doa itu akan menjadi doa yang istimewa. Makanya ya Rasulullah menyampaikan bahwa kemuliaan kehormatan kaum muslimin saat itu sama dengan mulianya hari Nahr. Fi syahrikum hadza, seperti mulianya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, seperti mulianya fi baladikum, negeri kamu hari ini, yaitu Mekah, Mekah Al-Mukarramah. Dan iki mula niki kaum muslimin setara dengan hari Nahr, setara dengan bulan Dzulhijjah, setara dengan Mekah kemuliaannya. Di Mekah niku kula jenengan salat sekali melebihi ya niki salat 100.000 kali di tempat lain. Jadi kemuliaan Mekah niki. Liuballighi syahidul ghaibah, supaya liuballighi menyampaikan, asyahidu orang yang dengar, yang saat ini hadir, al-ghaibah kepada yang tidak hadir. Ini pelajaran bagus dalam kitab ini, Kitabul Ilmi, kitab ilmu. Nek kula jenengan lebih belajar ngeten iki, dapat ilmu jangan hanya digunakan diri kita sendiri. Liuballighi syahidul ghaib, supaya kita menyampaikan kepada yang tidak hadir. Niki istri kita, suami kita nggak hadir, anak-anak kita tidak hadir, sampaikan hal ini kepada mereka. Ya, ngeten iki. Kadang-kadang mboten kober ngoten nggih. Kula dengan ngaji cukup untuk kita pahami sendiri-sendiri. Sebaiknya jangan seperti itu, supaya syariat Islam berkembang, ilmu berkembang luas. Setiap yang kita dapatkan, berbagilah kepada yang lain. Nah, itu akan berkembang ilmunya. Fa inna syahida asa ayyuballigha man huwa au alahu minhu. Maka sesungguhnya asyahida, orang yang hadir, yang mendengar nasihat Rasul, ceramah Rasul, tausiah Rasul saat itu, asa ayyuballigha man huwa au alahu minhu. Bisa jadi yang tidak hadir itu lebih memahami. Saged ugi kula jenengan menyampaikan, tapi yang kita sampaikan dia sudah memahami, dia mau menerimanya. Nah iki nggih, dados pelajaran yang penting pada hadis ini. Yang pertama, bahwasannya Rasulullah mulai mengajari ilmu kepada para sahabat dengan cara bertanya. Jadi cara Rasulullah mengajar seperti itu. Nah, seperti anak-anak kita, kalau kita ajari sesuatu, coba baca suratul Fatihah yang bagus. Kula jenengan saged maos, tapi kita menanya kepada anak supaya dia baca, kita semak, yang kurang kita betulkan. Nah, ini metode seperti itu. Jangan sampai kita hanya mencontohkan ya. Coba sekali waktu untuk kita beri kesempatan dia untuk menyampaikan. Nah niki nggih, mula niki nggih kula nyontoh Rasul, mungkin bakdo keterangan niki kula badhe paring kesempatan panjenengan. Pertanyaan itu sebagai kula ngaji teng jenengan. Pertanyaan itu nggih. Dados niki tata caranipun belajar seperti itu yang dicontohkan Rasul. Pertama niku nggih di hadis. Nomor kali ya, Rasulullah SAW bertanya bukan berarti beliau tidak paham, tapi supaya hal ini menarik perhatian. Nah, niki nggih, seperti guru-guru nek ngajar nih kok ya, anak-anak sekalian, sekarang pelajarannya sampai bab apa? Oh Pak Guru kok lali, mboten ngoten. Gurunya tahu, cuma untuk merangsang anak-anak supaya mengingat pelajarannya sampai mana. Dari ku nggih, dados niku suatu metode Rasul sudah melakukannya sejak dulu untuk membangkitkan perhatian orang-orang yang sedang belajar. Yang ketiga, bahwa kaum muslimin ini harus saling
napa niki melindungi, menjaga, tidak boleh berlaku sewenang-wenang, membunuh jangan, ya, merampas hartanya pun jangan, merendahkan martabat jangan. Nah sekarang mboten ngoten teng media sosial niku nggih, sebagian orang kepada yang lain, ya rakyat pada pejabat saling menghujat. Dan ini mboten pantes nih. Ya, seperti ini tidak dibolehkan sesama muslim, ya. Tidak ada orang yang sempurna nih, mboten wonten. Sinten mawon sing dadi pemimpin, mboten A, mboten B, mboten C, sinten mawon pasti ada kekurangan tuh pasti, ya. Para sahabat-sahabat Rasul, khulafaur rasyidin saja orang yang masih belum puas juga banyak. Nah niku nggih napa malih kula panjenengan niki orang biasa, maka jangan sampai saling menghujat, menghina, ciptakan suasana yang baik sesama muslim. Kemudian yang terakhir, ya, bahwasanya kaum muslimin ini disetarakan kemuliaannya dengan hari Nahr 10 Zulhijjah, disamakan kemuliaannya dengan bulan Zulhijjah. Ya, kula benar dikengken siam nika tanggal 9 atau kalau mau ditambah tanggal 8 ya, 8 9 ya, Tarwiyah Arafah ini siam. Tapi sing tenggene tanah suci mboten entuk poso. Nah, itu karena mulianya bulan ini. Dan juga kaum muslimin disetarakan kemuliaannya dengan tanah haram. Ini pelajaran yang ada pada hadis ini Sahih Bukhari nomor 67 no pinten nika nggih. Katosipun cekap mbok pilih wonten kirangipun anggen matur nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.